Halo anak-anak Miss, apa kabar? Semoga keadaan anak-anak Miss dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, hari ini kita belajar tema 1 subtema 4 pembelajaran yang ketiga pada hari Jumat 20 Agustus 2021. Nah, mari kita mulai pembelajaran kita. Bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tumbuhan. Ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita. Berikut ini adalah bunga kebanggaan Indonesia. Nah, bunga itu adalah bagian dari tumbuhan, ya. Bunga juga diperlukan untuk perkembangbiakan tumbuhan. Nah, kita akan belajar macam-macam bunga yang ada di sekitar kita. Nah, perhatikan gambar. Di sana ada gambar beberapa jenis bunga. Bunga nasional Indonesia. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Nah, karakteristik itu adalah sifat atau pandangan atau perilaku dari bangsa dan negara kita. Misalnya, bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda. Mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris. Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Bunga melati putih disebut dengan puspa bangsa. Inilah melati putih. Bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Bunga Rafflesia arnoldi disebut dengan puspa langka. Ini ya, bunga Rafflesia arnoldi. Inilah bunga Rafflesia arnoldi. Dan ini bunga melati putih. Dan ini bunga anggrek bulan, ya. Ini bunga anggrek bulan. Di bangsa atau bunga nasional Indonesia merupakan atau mewakili karakteristik sebuah bangsa. Nah, bunga tulip tadi dikenal sebagian bunga negara Belanda. Bunga mawar, bunga negara Inggris, ya. Kalau bunga di Indonesia ada 3, yaitu bunga melati putih, bunga anggrek bulan, dan bunga Rafflesia arnoldi. Nah, amati gambar bunga di depan. Pilihlah salah satu bunga, lalu tuliskan ciri-ciri bunga tersebut. Penjelasan meliputi bentuk, warna, ciri khas lain yang bisa menggambarkan bunga tersebut. Nah, nih perhatikan ini. Ini adalah bunga melati putih. Bunga melati putih. Tadi Miss jelaskan buat ciri-ciri dari bunga melati putih ini. Yuk, mari kita baca sama-sama. Tumbuhan bunga melati merupakan salah satu tumbuhan berjenis dikotil, di mana ciri-ciri tumbuhan ini antara lain. Nah, 1. Akarnya berbentuk tunggal serta memiliki sedikit akar serabut. Batang bunga melati memiliki lapisan epidermis pada bagian luar serta berkambium. Memiliki daun yang berbentuk menyirip atau pinnatus, ya. Bagian bunga tumbuhan melati tersusun secara glomerulus atau tukal dan berjumlah 2, 4, dan 5. Warna bunganya berwarna putih. Bunganya juga harum. Inilah ciri-ciri bunga melati putih.
Selanjutnya, bunga Rafflesia arnoldi. Ciri-cirinya yang pertama, pada bagian dasar dari bunga Rafflesia arnoldi terdapat piringan yang memiliki duri. Nah, perhatikan dulu gambarnya. Ini kan ada memiliki duri pada bagian dasar bunga. Nih. Bunga Rafflesia arnoldi mengeluarkan bau yang busuk. Nah, bunga arnoldi ini mengeluarkan bau busuk atau tidak harum ya. Dia busuk bunganya. Dia termasuk bunga yang bau ya. Yang ketiga, pada saat mekar, diameter dari bunga Rafflesia arnoldi bisa mencapai 1 meter. Nah, bunga ini bukan bunga yang kecil, tetapi bunga yang besar ya, bunga yang mekar dengan besar, mencapai 1 meter ya, bayangkan. Yang keempat, pada bagian dalam bunga Rafflesia arnoldi dijumpai benang sari atau putik. Ya, di sini kita dapat melihat benang sari atau putik. Nah, bunga yang berwarna-warni dapat menjadi ide dalam membuat karya. Masih ingatkah kamu dengan kerajinan mozaik? Warnai gambar bunga di bawah ini menggunakan kertas warna yang dipotong-potong. Kertas potong dapat diperoleh dengan menyobek atau mengguntingnya. Nah, di sini nanti atau suatu saat Miss akan membuat tugas praktek yang kedua. Nah, ini di skip dulu atau nanti kita kerjakan ya. Nah, di sini bunga memiliki banyak manfaat untuk kegiatan manusia. Kebun dengan bunga yang berwarna-warni nampak lebih indah. Hiasan bunga yang disimpan di vas bunga menambah cantikan ruangan. Bunga juga sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Misalnya bunga melati digunakan untuk acara pernikahan. Ungkapan belasungkawa pun terkadang menggunakan rangkaian bunga. Oleh karena banyak orang yang memerlukan bunga, maka ada pasar khusus yang menjual bunga. Para petani menjual bunga yang telah ditanam ke pasar. Nah, bunga bukan hanya disimpan dalam vas bunga, menambah kecantikan ruangan, tetapi bunga juga digunakan untuk acara pernikahan, acara belasungkawa, dan acara-acara lainnya. Nah, makanya dalam pasar atau dalam pajak menjual khusus bunga. Makanya para petani menjual bunga yang telah ditanam dan dijualkan ke pasar. 8. Turunkan di angka 8. Turunkan di angka 8 sudah. 8 dibagi 4. Nah, kalau dia dari bawah ke atas dibagi ya. Kalau dia dari bawah ke atas dibagi. 8 dibagi 4. Yuk kita buat. 8 dibagi 4. Nah, kalau pembagian itu lawannya itu atau perbandingannya itu perkalian ya. Kita buat simbol perkalian. Kita balikkan dia. Titik-titik kali 4 sama dengan 8. Nah, buat dia bilangan yang dikalikan dengan 4 hasilnya 8 ya. Buat dia bilangan yang dikalikan dengan 4 hasilnya 8. Nah, kita buat 2. 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, jadi hasilnya 8 dibagi 4 sama dengan 2. Nah, jadi 2 hasilnya. 8 dibagi 4, 2. Tulis 2 di sini. Udah, tulis 2. Kalikan. 2 dikali 4. Berapa? 8. Kurangkan dia. 8 kurang 8. 0. Kan masih ada di belakang angka 8. Yang ini ya. Angka 8. Yang iya 4. 4. Turunkan dia ke bawah. Oke? Dan 4 dibagi 4 berapa?
Tadi sudah Miss buat bilangan yang sama dibagikan hasilnya 1 buat 1. Nah, 1 dikali 4, 4. Nah, 4 dikurang 4, 0. Jadi hasil dari 484 dibagi 4 sama dengan 121. Jadi kalimat kesimpulan bahwa tangkai bunga anggrek pada setiap vas bunga adalah 121 tangkai. Nah, kita buat contoh lain ya. Contoh lain. Ini. Pohon melati lani berbunga sangat banyak. Pohon melati lani berbunga sangat banyak. Lani memetik 224 bunga melati. Lalu ia menyimpannya dalam 4 buah tempat. Masing-masing tempat memuat bunga sama banyak. Berapa banyak bunga melati pada setiap tempat? Nah, perhatikan soalnya. Buat dia dalam bentuk pembagian. Tadi si Lani memetik 224 bunga melati dan disimpan dalam 4 buah tempat. Nah, jadi bentuk pembagiannya 224 dibagi 4. Nah, perhatikan penjelasan Miss. Oke? Buat simbol pembagian 224 simbolnya ya, simbol pembagiannya dibagi 4. Nah, dibagi 4. Nah, kalau kita buat satu angka 2 dibagi 4 tidak bisa ya kan? Tidak bisa. Buat 2 angka 22 dibagi 4 berapa? Buat dulu 22 dibagi 4. Cari dia dalam bentuk perkalian. Titik-titik dikali 4 sama dengan 22. Nah, buat dia dikali 5 terlebih dahulu ya. 5 dikali 4. Tadi Miss bilang bilangan yang dikali 4 hasilnya 22. Cari dia hasilnya 22. Nah, 5 dikali 4 sama dengan 20. Kan masih 20. Kan kita mau mencari hasilnya 22. Ini kan masih 20. Kita buat 6. 6 dikali 4, 24. Wah, tidak ada hasilnya 22. Nah, kalau di sini cari di bawah 22 ya. Cari hasilnya di bawah 22 yaitu 20. 20. Nah, di sini anak-anak Miss harus menuliskan hasil di bawah 22 yaitu 5. Tulis di sini 5. Oke? 5 dikali 4 sama dengan 20. Ya kan? Karena ini sudah kita cari 20. Nah, 22 dikurang 20 sama dengan 2 dikurang 0, 2. Ya, nah di sini tadi 22 dibagi 4 hasilnya 5, sisa 2, ya kan? Sisa 2. Sinilah dapatnya sisanya. 22 dikurang 20 sama dengan 2. Nah, 2 dibagi 4 tidak bisa. Turunkan angka 4 dia. Jadi 24. Nah, 24 dibagi 4 berapa? Ayo kita buat dalam simbol pembagian. Bilangan yang dikali dengan 4 hasilnya 24. Yuk, 5 dikali 4 masih 20. 6 dikali 4 ya 24. Dapat ya. Hasilnya pas 24. Jadi hasilnya 24 dibagi 4 sama dengan 6. Oke, dapat 6. 6 dikali 4 berapa? Ya, 24. Ya, kurangkan dia. 24 dikurang 24 sama dengan 0. Nah, hasilnya sudah 0. Jadi, 224 dibagi 4 adalah 56. Jadi, kalimat kesimpulan dari pembagian kita ini adalah banyak bunga melati setiap tempat adalah 56 tangkai. Oke? Masih ada anak-anak Miss yang belum paham dalam pembagian ratusan ke satuan. Inilah pembagian dalam bilangan ratusan dibagi ke bilangan satuan. Oke. Tugas anak-anak Miss biar lebih paham buku
Tema halaman 165 sampai 166. Di sana ada 2 soal ya. Sudah kita kerjakan ya tugasnya. Jadi tugasnya nanti biar Miss fotokan ya, untuk tugas di rumah. Yang contoh tadi sudah kita kerjakan. Itulah tadi yang Miss buat contohnya. Oke, tugasnya biar Miss fotokan nanti, kerjakan di rumah ya, kerjakan di rumah sesuai dengan penjelasan Miss. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Miss ucapkan terima kasih.